bacanya, sehingga cukup untuk menjadi dasar kita memahami ilmu tajwid secara komprehensif. Setidaknya 2 matan dasar dan 2 matan yang muktamad yang menjadi standar utama di dalam pembelajaran ilmu tajwid itu 2, yaitu Tuhfatul Atfal wal Ghilman karangan Al-Imam Sulaiman bin Hasan Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, dan juga Al-Muqaddimah Al-Jazariyah karangan Al-Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Lalu matan-matan yang lain ya, itu adalah seperti Salsabil Syafi'i karangan Imam Utsman bin Sulaiman Murad rahimahullah, Al-Mufid fit Tajwid karangan Al-Imam Syihabuddin Ahmad ibn Badruddin At-Tibi rahimahullah. Nanti ada juga seperti Hidayatus Sibyan, ada juga Nuniyah As-Sakhawi, ada juga Al-Manzumah Al-Faqaniyah, ada juga At-Tuhfatus Samanudiyah, ada juga Talkhis La'ali'ul Bayan, dan seterusnya. Itu saling mencukupi satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Tapi yang paling inti adalah dalam pembelajaran tajwid itu adalah bukan teorinya. Ya, teori itu dipelajari itu sebenarnya untuk menguatkan praktek kita di dalam belajar ilmu tajwid, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Yang paling penting itu nanti adalah praktek. Makanya nanti sebagaimana yang sudah disampaikan ya di grup itu, bahwasanya nanti setiap semester selain kita mempelajari matannya, kita juga akan mempelajari sesi talaqi tahsin ya, minimal dari juz 30, nanti juz 29, nanti kalau ada waktu terus maka bisa ke juz 1, juz 2 gitu ya, melihat kondisi dan waktu yang ada. Baik, nah itu mungkin sedikit gambaran umum terkait pembelajaran kita. Dan mungkin saya akan sampaikan juga sebelum kita berkenalan ya, nanti saya akan mulai dari saya pribadi. Untuk teknis pembelajaran kita, saya harap sih kita bisa aktif satu sama lain. Jadi saya memang nanti materi saya sampaikan, tapi nanti adalah beberapa sesi kita saling tanya jawab ya. Begitu pula nanti mungkin saya sendiri akan melontarkan kuis secara lisan ya, sebagai pemahaman yang lebih terhadap materi yang disampaikan. Lalu juga nanti akan ada ujian, dan ujian itu nanti hanya cukup di akhir semester saja ya. Jadi tidak perlu ada tengah semester, cukup di akhir semester. Teknisnya nanti menyusul ya ujian itu, teknisnya sebagai penguatan pemahaman materi yang telah dipelajari. Lalu satu lagi ada sarana untuk sanad ya. Sanad ini sebenarnya bukanlah suatu kewajiban di dalam belajar ilmu syar'i ya, secara khusus ilmu tajwid. Sanad itu adalah suatu keistimewaan ya, yang diberikan kepada orang-orang istimewa pula gitu ya, orang-orang yang memang memiliki perjuangan khusus untuk dapat mendapatkannya. Nah, kalau saya pribadi, kalau misalnya diberikan sarana untuk memfasilitasi sanad kepada para peserta, maka syaratnya harus hafal matan. Ya, dan kita ada 4 matan yang kita pelajari ya. Yang wajib dihafal itu hanya 2, Tuhfah dan Jazariyah. Karena ini 2 matan ini sudah sangat mencukupi untuk pemahaman ilmu tajwid itu sendiri. Dan nanti di dalam sesi pembelajaran, jadi setiap sesi setelah pelajaran akan saya luangkan waktu untuk menerima setoran hafal matan bagi yang mau. Nah, ini catatan penting ya. Jadi ini sifatnya opsional. Jadi tidak ada kewajiban untuk menghafal matan, tapi kalau mau mendapatkan sanad maka wajib menghafal matan. Nah, begitu ya. Jadi silakan digunakan waktunya sebaik-baiknya. Kalau mencukupkan dengan materi, teori ya, sudah bisa praktik dengan benar tanpa dengan sanad, tidak masalah. Jadi tidak masalah. Sebenarnya saya bilang karena sanad itu bukan syarat kita untuk mengajar ya, tetapi itu suatu spesialisasi dan suatu keutamaan pula. Begitu ya, suatu keutamaan pula. Kalau misal di sini ada yang menjadi mengajar Quran juga,
maka memang alangkah baiknya punya sanad. Minimal sanad di dalam matan-matan ilmu tajwid. Nah, syukur-syukur punya sanad Quran 30 juz. Tapi saya bilang bukan syarat mutlak ya, bukan syarat mutlak. Karena kalau seandainya seorang diharuskan punya sanad, maka ini akan memberatkan umat, begitu ya. Seminimal itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Sudah ada yang punya sanad maka sudah cukup. Saya pribadi sudah mewakili, gitu ya. Saya punya sanad matan ilmu tajwid, untuk qiraat, begitu pula bacaan Quran, ya saya sudah punya. Tetapi tidak diharuskan semua peserta di sini harus punya tersebut, gitu ya. Nah, itu mungkin gambar umum terkait teknis ke depannya. Nanti berkala akan saya sampaikan kembali seperti itu. Ya, seperti itu nanti, dan insya Allah mungkin untuk masuk materi inti ya, kita mulai pekan depan kali ya. Besok di jadwal yang sesuai itu kita akan sampaikan nanti mabadi asyroh ya, kita akan mengenal ilmu tajwid secara sejarah dan juga pengenalan umum terkait ilmu ini sehingga kita bisa memahami dulu sebelum kita masuk ke dalam. Insya Allah nanti saya akan sampaikan dengan santai ya, karena satu semesternya satu kitab maka lebih mudah dan juga bisa lebih santai, walaupun nanti masing-masing matan ini berbeda kuantitasnya. Jadi kalau Tofa itu ada 60-an bait, 61 bait ya. Kalau Jazariyah ada 107, atau yang riwayat lain 109 bait. Ya, nanti Al-Mufid itu ada As-Sabi ada 260 bait. Al-Mufid ada 190-an bait. Nah, jadi harapannya masing-masing semester ini kita bertahap dan berkala. Gitu ya. Insya Allah kalau nanti Tofanya sudah bisa dipelajari dengan benar, dipahami dengan benar, masuk ke Jazariyah itu akan lebih mudah. Nah, Jazariyah sudah selesai akan lebih mudah lagi ke matan yang berikutnya, Salsabil dan Al-Mufid. Nah, di Salsabil dan Al-Mufid ini memang butuh pemahaman yang lebih ya, karena dia banyak beberapa tambahan pembahasan yang tidak disampaikan di Tufah dan Jazariyah. Ya, harapan saya semoga bisa istiqomah, uruskan niat, ini paling penting. Uruskan niat ya dalam belajar ya, untuk untuk bisa mengikuti sampai tuntas gitu ya, bukan hanya setengah. Kalau mungkin nanti ada yang berhenti di tengah jalan, maka harapannya itu ada alasan yang syar'i gitu. Bukan hanya karena alasan yang misalnya kemalasan atau hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak masuk kategori uzur syar'i gitu ya. Jadi sama-sama kita saling menjaga, menguatkan, mengistiqomahkan kita sehingga kita bisa sama-sama bisa tuntas program ini sampai selesai. Baik, itu dari prolog dari saya mungkin tenang dulu ya. Jadi saya pribadi Abid Fathur Rahman Arif ya. Saya cukup dipanggil Abid saja. Sekarang saya pribadi domisili kalau rumah Bekasi saya. Jadi kalau nanti mungkin ada ikhwan, namanya ikhwan ya, yang kalau kita ketemuan ya lebih mudah. Ikhwan misalnya dia tinggal di Bekasi, mungkin kalau kita ada waktu boleh-boleh saja kita bertemu gitu ya. Tepatnya saya di Bekasi, di daerah Kemang Pratama ya, dekat daerah Pekayar dan Jati Asih. Tapi kalau aktivitas ya sehari-hari saya pengajar ya, sekaligus pimpinan pesantren di Yayasan Bisa Depok, daerah Kukusan Depok ya, daerah belakang UI. Alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun ya, sekarang tahun kelima berarti. Ya memang fokus saya di Quran dan bahasa Arab. Di Quran sendiri fokusnya di tajwid dan qiraat ya. Dan sekarang juga insya Allah mau meningkatkan ke tafsir ya. Terus juga lalu untuk bahasa Arab ya di nahwu sorof juga. Nahwu sorof, balaghah dan arut. Kalau arut sedang mengulang lagi karena itu butuh pemahaman ekstra untuk belajar arut ilmu sastra. Lalu saya pribadi ya mungkin untuk ini tahadduts bin nikmah sekaligus sebagai profesionalitas sebagai pengajar ya. Saya pribadi untuk misal untuk pengalaman belajar ya. Jadi saya mengajar, jadi saya belajar dulu gitu ya. Tidak serta-merta langsung ngajar ya. Belajar dulu gitu ya. Saya pribadi belajar untuk ilmu tajwid dan qiraat saja dulu ya. Itu setidaknya saya punya
kurang lebih 10 guru ya. Untuk ilmu tajwid dan qiraat itu mencakup dari sisi pembelajaran matan ataupun dari talaqi Al-Quran 30 juz gitu ya. Saya pribadi untuk Quran sendiri alhamdulillah sudah mendapatkan sangat qiraat Asim. Jadi qiraat Asim, riwayat Syu'bah dan riwayat Hafs ya. Jadi kalau nanti kita sambil belajar nih kita akan adalah sedikit-sedikit istilah qiraat, tapi kita tidak fokus qiraat ya, kita fokus ke tajwidnya nanti, tapi pasti akan menyerempet beberapa pembahasan. Nah, untuk Quran sendiri saya sudah dapat sanad 30 juz ya. Riwayat Syu'bah dan Hafs, baik qiraat Imam Asim ya, dari guru saya Ustadz Muhammad Umar Allah, generasi ke-31. Dan ini insya Allah juga masih termasuk kategori sanad yang ahli, yang secara rentetan sanad masih dekat dengan Rasulullah SAW gitu ya. Tapi sebenarnya untuk sanad ahli itu sanad nazil, sanad yang tinggi ataupun rendah dari sisi urutan itu tidak terlalu berpengaruh ya. Itu hanya keberkahan saja. Yang paling penting adalah gimana kita bisa baca Quran dengan benar sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah melalui perantara para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang sampai kepada kita hingga hari ini. Lalu sekarang saya sudah mengambil sanad qiraat Ibnu Katsir ya. Dan juga Asim kembali pada Syekhuna Muhammad Al-Farabi ya, masih terus berjalan. Dan juga untuk qiraat yang lain seperti Hamzah ya, Al-Kisai, qiraat Sab'ah ya, qiraat Sab'ah saya dapatkan juga dari Syekhuna Al-Masyah Al-Jazari ya, secara tanawuh ya, artinya tidak full 30 juz tapi bergiliran bacanya. Dan itu makanya saya ingin tingkatkan kembali untuk secara kamilan. Karena kalau tanawuh baca bergiliran sampai tuntas 30 juz itu sebenarnya hitungannya tidak kamilan gitu ya. Nah, itu sebagai tabarukan saja ya, untuk mengambil berkah dari periwayatan Al-Quran tersebut. Nah, sebelum itu saya juga sudah belajar qiraat Sab'ah kepada Kiai Haji Ali Imron. Kiai Haji Ali Imron, beliau salah satu muridnya Mbak Arwani Kudus. Jadi kalau ada yang tahu, salah satu sanad Quran Nusantara itu melewati jalur Mbah Arwani Kudus ya, di pondok pesantren Mambaul Quran ya, di Kerapyak ya, di Kerapyak dan juga di Kudus. Nah, itu biasanya sanad-sanad Quran Nusantara ulama-ulama kita, para kiai-kiai sepuh yang fokus di ilmu tajwid qiraat seperti Dr. Ahmad Fatoni, seperti Dr. Ahsin Sakho, ya, Dr. Muhsin Salim, ya, itu rata-rata beliau punya sanad Quran dari jalur Nusantara dan Mbak Arwan. Nah, saya pribadi sudah mempelajari qiraat Sab'ah dari Kiai Jalimo. Walaupun belum dapat sanad karena memang belum tuntas gitu ya, karena terkendala pandemi ya, seperti itu. Insyaallah terus lanjut gitu ya, tidak ada berhenti bagi saya pribadi untuk belajar. Nah, itu mungkin untuk bacaan Quran ya, seperti itu. Dan untuk matan-matan Jazariyah Tuhfah itu alhamdulillah ya, kalau Tuhfah Jazari itu dapat dari Syekh Mahmud Abdul Aziz Andes Musri ya, delegasi Al-Azhar ke Indonesia. Beliau tinggal di Bait Quran di Depok, Bait Quran di TMI kalau tahu, di mana, di dekat kantor Lejena Fantasi Mushaf Quran Kemenak RI. Beliau punya tugas gitu ya dari Al-Azhar Mesir itu untuk dakwah gitu ke Indonesia. Lebih 3 tahun atau 4 tahun, nah, ada kesempatan dapat sanad dari beliau, Tuhfah Jazari gitu ya. Nah, begitu pula itu secara hafalan ya, jadi secara hafalan. Lalu ada juga kepada Syekh Hisham Abdul Bari Rajih Al-Misri, orang Mesir juga, tapi beliau sekarang domisili di Malaysia gitu ya. Itu secara sama'i, tidak ada hafalan, kita diroyakan belajar materinya, isinya, lalu kita diberikan sanad oleh beliau. Begitu pula dari Syekhuna Rik Aulia Rahmat, dia orang Indonesia, tapi Masya Allah beliau memiliki sanad yang banyak ya,
dari berbagai macam ilmu. Ya, itu secara hafalan juga Tuhfah Jazaria. Ya, mungkin itu yang paling inilah, yang paling yang paling tinggi sanatnya dan juga paling umum ya di saya pribadi. Begitu pula ke Ustadz Umar juga saya hafalan juga Jazaria. Begitu pula ke mana, ke apa namanya satu lagi dari jalur itu bisa lupa tadi namanya itu Syekh Hisham, Syekh Muhammad Abdul Aziz, Syekh saya lupa tadi kita ngomong Pak ya, itu kira-kira itu sangat, dan itu rata-rata saya hafalan. Jadi memang banyak para pewaris sanad matan Jazaria dan Tuhfah itu dengan hafalan. Makanya saya pribadi akan menganjurkan dengan hafalan. Satu lagi Syekh Hamid Al-Bukhari ya, dari Madinah. Dari Madinah, tapi kalau dalam sama itu, dia bilang membacakan makan kepada kami mengatakan pendapat sama itu. Itu kurang lebih. Nah, saya pribadi akan mensyaratkan dengan hafalan, gitu ya. Karena apa? Salah satunya menghafal matan itu salah satu sarana kita memahami ilmu. Apalagi matan ini berbentuk syair ya. Syair atau nazom. Ini nanti kita akan pelajari dari Tuhfah, Jazariyah, Al-Mufid, dan Salsabil Syafi'i ini berbentuk manzumah. Ya, manzumah itu adalah seperti puisi dalam bahasa kita, syair. Dan antara syair bahasa Arab dengan syair bahasa Indonesia ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari sisi tata bahasanya, dari urutannya, dari kaidahnya. Makanya ada ilmu khusus, ilmu arut untuk saya sempat singgung, syair Arab. Nah, para ulama itu bukannya ilmu tajwid ya, nanti ada ilmu fikih, ilmu akidah, itu mereka punya biasanya ada karya-karya dalam bentuk nazom atau syair. Tujuannya sebenarnya gampang, tujuannya itu dihafal agar kita memahami ilmu itu dengan mudah, dan dibuat nazom, dibuat syair agar lebih ringkas bahasa. Nah, gitu ya. Jadi memang dalam ilmu tajwid sendiri memang Tuhfah Jazari itu kenapa menjadi sumber utama dalam belajar tajwid, karena dia itu sudah menghimpun secara umum pembahasan yang inti dalam ilmu tajwid yang dibentuk dalam bentuk nazom dan agar dihafal. Kenapa dihafal? Karena untuk memudahkan kita dalam prakteknya nanti dalam bacaan Al-Quran. Karena di Tuhfah, utamanya di Jazariyah nanti ya, kalau di Tuhfah contoh-contohnya nggak banyak. Ya hanya lebih kepada singkatan-singkatan kalimat saja. Di Jazariyah contohnya nanti ada beberapa contoh-contoh kata dan kalimat dalam Al-Quran sebagai tadrib, sebagai latihan. Nah, makanya itu lebih baik dihafal. Nah, jadi dari sekarang kalau bisa diusahakan gitu, kalau mau gitu. Hanya pilihan gitu. Kalau ada yang sibuk memang nggak sempat waktunya, ya sudah, tidak mengapa, tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Baik, itu mungkin ya sedikit pertanyaan dari saya. Jadi dan insya Allah saya terus belajar juga ya gitu. Saya sudah mengajar dan kita sering juga misi-misi daurah juga terkait ilmu tajwid dan qiraat begitu, atau ulum Al-Quran dan bahasa Arab, tapi tetap juga saya terus belajar gitu ya. Baik, mungkin itu dari saya pribadi. Mungkin di sini ada kurang lebih ada 40 orang ya, jadi mungkin waktu sejam mungkin apa namanya bisa dibagi-bagi waktunya, satu orang minimal nama ya. Terus jadi biar enak nanti ke depannya saya manggil ya, nama, terus juga mungkin domisili di mana gitu ya. Dan juga mungkin yang paling penting pengalaman belajar Quran, belajar tajwid itu gimana? Apakah memang ada yang sudah belajar Tuhfah Jazari? Ya mungkin kalau udah pernah belajar ini enak memahaminya, tinggal murojaah gitu ya. Atau memang belum sama sekali, nah ini tantangan. Yang belum sama sekali tantangan. Karena ini baru gitu ya, harus bisa menyesuaikan sedikit demi sedikit gitu ya. Baik, silakan satu persatu ya, silakan yang mau duluan, atau mungkin saya tunjuk aja. Coba ada mau duluan mengenalkan diri biar kita lebih enak ke depannya. Tafadhol. Ada yang mau mengajukan? Atau saya sapa saja ya? Mungkin malu-malu kalau duluan. Mungkin dari yang Ikhwan dulu ya, biar lebih enak. Kalau di urutan list saya di sini yang pertama nih
Turmizi Abu Rifqan. Ahlan, Akhuna. Ya. Ahlan wasahlan Ustaz. Ahlan, ya. Silakan. Saya manggil apa nih Bapak? Gimana Ustaz? Panggilnya kalau Abu Rifqan berarti sudah berkeluarga ya. Punya Nah anak. Ustaz sudah. Panggilnya Pak Turmizi ya, Pak Turmizi. Turmizi atau Tirmizi? Turmizi. Oh ya. Ya, Nam. Silakan, boleh kenalan sama format yang tadi. Apanya itu Ustaz? Perkenalan diri Ustaz ya? Iya, tadi yang saya sampaikan tadi. Nama antum siapa? Ya. Nama Turmizi Abu Rifqan dari Makassar. Domisili Makassar. Asli Makassar ya? Tinggal di Makassar ya? Iya Ustaz. Nah Ustaz. Oh, Masya Allah. Aktivitas apa Pak Turmizi? Aktivitas mengajar di pondok, kebetulan diberikan apalagi amanah untuk sedikit mengajar tahfiz. Masya Allah. Ngajar tahfiz ya? Di pondok juga berarti ya? Iya Ustaz. Nah Ustaz. Masya Allah ya. Berarti kalau udah ngajar tahfiz berarti sudah ada pengalaman belajar Quran dong ya? Tahfiz apa tajwid tahfiznya? Ya sudah belajar tajwid, tapi mungkin untuk pelajaran tajwid seperti matan-matan belum. Oh gitu. Ya. Hanya apalagi dengan ilmu tajwid yang umum yang dipakai di Indonesia saja. Pakai buku apa biasanya? Pakai buku apa? Atau pakai langsung praktek aja biasanya? Yang pernah dipakai sebelumnya Tamhid. Tamhid fi ilmi tajwid. Iya, 6. Tamhid fi ilmi tajwid itu karangan Imrul Jazari juga tuh. Itu tebal kitabnya itu. Atau maksudnya tamhid yang karangan ini bahasa Indonesia? Iya, 6 yang bahasa Indonesia Tamhid. Ya ada itu yang 5 jilid itu, yang 5 jilid. Oh iya. Bahasa Arab juga dalamnya bahasa Arab. Gitu, insyaallah. Ya ahlan, berarti Pak saya manggil Ustadz aja ya karena sesama pengajar ya, Ustadz Turmizi ya, ahlan. Semoga bisa istiqomah ya, insyaallah Ustadz ya. Bisa sama-sama belajar insyaallah. Lagi sebagai dan ini penting nih saya harapkan juga para pengajar Quran, pengajar tahfidz, pengajar tajwid itu minimal sekali memang belajar matan ini ya. Jadi tidak cukup dengan misalnya dengan buku, kan banyak ya contoh misalnya buku-buku tajwid yang umum di kita tuh seperti buku tajwid metode Imam Syafi'i, karangan metode Syafi'i apa? Metode Syafi'i kayak karangan Sultan Abu Ya'la gitu ya. Ada juga tadi tamhid tadi yang disampaikan dia waktu juga misalnya banyak buku-buku tajwid praktis ya seperti Dr. Fatoni itu punya buku-buku tajwid Maisuro ya sedikit seperti nama lembaga yang sekarang kita ikuti nih. Itu banyak tapi jangan mencukupkan dengan itu kalau jadi guru ya. Kalau jadi guru itu harus kembangkan ke sumber dasar, sumber primer itu matan-matan gitu ya. Oke baik, syukran jazakallah khairan atas perkenalannya. Oke baik, berikutnya mungkin Siti Hafizah mungkin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Perkenalkan nama Ana Siti Hafizul Husna, asal dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Ustaz. Oh, Masya Allah. Berarti orang Medan ya? Ya, Ustaz. Oh, saya aktivitas apa? Masih santri, Ustaz. Oh, santri. Iya, Ustaz. Santri boleh megang ini HP itu ini. Lagi liburan nih, Ustaz. Lagi liburan semester. Oh gitu. Iya, Nanti Ustaz. kalau misalnya udah masuk pondok? Insya Allah nanti setelah masuk akan apa namanya? Ini Ustaz menjadi
Musyrifah bagi santri baru. Oh gitu. Berarti ini santri senior ya, Mufti Siti Hafizah ya. Udah mau ini pengabdian apa? Udah mau pengabdian ya? Gitu. Iya Ustaz. Oh gitu ya. Kalau jadi musyrifah, insya Allah nggak ada larangan ya. Ya, Ustaz. ustazahnya atau jadi musyrifah. Baik. Pondoknya apa? Pondok tahfidz atau pondok umum? Maksudnya belajar semua ilmu atau pondok khusus tahfidz atau bahasa Arab gitu? Pondok khusus tahfiz Ustaz. Tahfidz ya, insya Allah. Oke, udah belajar tajwidnya udah sampai udah pernah apa belajarnya? Alhamdulillah yang sudah dipelajari Syarah Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Jazariyah Ustaz, tapi belum sempurna, maksudnya masih belajar juga Ustaz. Nah, gitu, Masya Allah. Berarti udah pernah minimal kalau ikut program ini 2 semester ini setidaknya nanti bisa udah punya bayangan ya, jadi nggak kosong ya. Jadi Insya Allah. Jadi tinggal ini murojaah. Soalnya nanti saya akan memperdalam juga materi, apalagi tuhfah. Sebenarnya kalau tuhfah sendiri di bahasa itu sebenarnya itu terlalu panjang, tapi nggak apa-apa. Jadi kan saya matikan dari kondisi peserta ini kan ada juga yang belum belajar, jadi lebih santai gitu. Baik ya, semoga istiqomah ya, Mufti Siti Hafizah ya. Insya Allah. Baik. Ya, berikutnya sini ada Nur Esa Zaidin. Fadhol. Hadir Ustaz, hadir. Ini saya atau akhwat? Nur Esa Zaidin. akhwat. Akhwat. Ya. Silakan. Suaranya masih kecil kayaknya. Kurang besar. Ya Ustaz. Saya dari Buton, Ustaz, Sulawesi Tenggara. Wow, Masya Allah. Ya. Jauh, Ini panggilan, kalau boleh tahu siapa ya ini? Ibu Nur atau Bu Esa atau siapa? Nur boleh, Esa Nur, juga, ya? tapi biasa saya dipanggil Esa, Ustaz. Oh gitu, Esa. Jangan kalau Esa kadang-kadang kan laki-laki ya biasanya. Ya, Jadi, ya baik. Ya, Ibu Nur ya. Dari Sulawesi ya, Masya Allah. Sulawesi. Saya seorang guru, namun bukan di bidang agama, saya di pengetahuan umum. Cuma kebetulan waktu itu anak saya kuliah di IIKI, saya suka ikuti pelajaran tajwidnya, kemudian saya tertarik, saya selalu mengikuti daurah Pak Kiai Fatoni dan selalu bertalaki sama Ustazah Nafisah. Kalau Kiai Fatoni talaki offline atau online? Online, Pak. Online ya? Oh gitu. Ya karena saya kan di Sulawesi. Iya, saya kira mungkin ya memang. Beliau tuh saya dulu di PT IKI sering mengadakan daurah gitu. Namanya. Tapi ada juga yang online ya seperti itu ya. Iya, ada juga talakinya setiap malam Sabtu bertalaki sama beliau. Kemudian setiap ada daurah, mencoba ikut Pak Ustadz, pengen bisa. Nah, ya, Ibu Nur ya, insyaallah. Baik, semoga bisa istiqomah ya, Bu ya. Amin. Guru apa Bu? SMP atau SMA ini di sekolah? MTS Pak Ustadz. Oh, MTS ya. Guru bimbingan konseling. Oh ya, guru BK ya. Baik. Ya, ahlan Ibu Nur ya, semoga bisa istiqomah. Amin. Terus belajar. Baik. Makasih Pak. Baik, berikut ya sama-sama. Berikutnya ini siapa nih? Ummu Aini. Tapi itu bahasanya apa? Mil atau mul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ana Ummu Aini, Mala Ummu Aini. Mala itu Ustaz, Mala. Oh, Mala. Ya, kalau Mala, saran saya itu tulisannya berarti lamnya pakai alif gitu. Mala. Kalau gitu ya itu nanti dalam ini ada nyambung dikit sama tajwid ya. Itu kalau gitu nanti jadi mil'u. Ya, mil. Ada dalam mil'ul ardi was samawat, mil. Jadi kalau itu jadi kesannya biasanya bisa mil, ya kan? Kalau Mala berarti Mala pakai lam alif. Gitu ya. Nah, Ustaz. Ya. Kalau itu ilmunya. Ya. Ana tinggal di Depok, Ustaz. Ibu rumah tangga. Oh, Depoknya mana, Ibu? Sukatani, Tapos. Oh, jauh ya, Sukatani ya, saya tahu daerah.
Ya, Iya. kalau saya ngajarnya ke pesantren saya di Kukusan, daerah Depok juga. Kukusan belakang Oh, UI. iya. Karena lumayan juga ya, kampus saya tahu. Suka tani gitu ya. Baik. Nah, Ustaz. Udah pernah belajar tajwid, Ibu? Belum, Ustaz. Belum? Oh, Eh, berarti ini maaf. pertama. Iya. Kalau tahsin gitu, pengajian ibu-ibu kan biasanya tak ada tahsin tuh. Dasar. Dasar. Ya. Berarti yang Ustaz, tahsin, sudah pernah. tahsin biasa Iya. ya. Nah, Ustaz. Ya, berarti ini tantangan Iya, buat Ibu Aini, Ibu Mala ya. Bisa kita langsung belajar ke sumber aslinya, ya, sumber primernya gitu. Ini itu sama-sama nanti bisa minta bantuan kepada yang teman-teman di sini yang sudah pernah belajar. Baik, semoga istiqomah ya, Ibu Mala ya. Baik, berikutnya Ibu Ana ya, Ana Nurjanah, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya sebetulnya nama saya Siti Sobariah Nurjana. Saya dari Bogor, ibu rumah tangga. Pernah belajar tahsin dengan pengajian ibu-ibu seperti itu, Ustadz. Tapi itu pun periodenya hanya 1 minggu sekali, jadi sangat kurang sekali gitu, Ustadz. Iya. Ya. Bogor di mana, Bu? Saya di Kedung Halang, Ustadz. Kabupaten ya? Tentunya kabupaten. Masih masuk Kota Madia sih. Masih masuk Kota Madia. Iya. Ya, baik. Ahlan, Ibu. Berarti manggilnya Bu Ana ya? Ana bisa ya, Bu Ana? Iya. Saya biasa dipanggil Ana, Ustadz. Oke, ya. Ya, ini suatu hal yang patut kami apresiasi ya. Maksudnya ibu-ibu yang biasanya tahsin di masjid gitu ya, yang tahsin itu kan sebenarnya fokus pada praktek saja dan dasar, tapi mau ikut program seperti ini ya semoga bisa istiqomah ya. Amin, ya. Amin. Karena kan kalau ibu rumah tangga bisa ngurus anak ibu, ya. anak itu ya. Nah, jadi semoga bisa ya, kami maklumi nanti kalau misalnya ibu, utamanya ibu-ibu ya, yang mungkin sudah punya anak gitu ya, tadi anaknya masih kecil-kecil, kalau nanti ada kendala ya bisa disampaikan. Nanti pesan saya, kalau ada kendala tidak hadir itu ada komunikasi ya. Jangan sampai nggak hadir nggak ada komunikasi. Kami selalu memaklumi lah, apalagi ada yang udah kerja, ada yang rumah tangga gitu ya. Jadi kami paham. Ya, semoga istiqomah Ibu Ana ya sampai terima kasih Ustaz. Sama. Berikutnya Bilqis, silakan Bu Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Balkis Adilah Ustadz. Ya, Balkis ya. Ana dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Berarti sama kayak tadi siapa tuh? Siti Hafizah Ustadz. Nah, sama ya. Iya Ustadz. Oh ya, sama-sama pondok juga? Sama Ustadz. Jadi muslimah juga nanti ya berarti ya? Sama-sama ya? Insya Allah Ustadz. Belajarnya sudah sama juga? Sama Ustadz. Pak Jazari sudah ya? Alhamdulillah Ustadz. Baik, bagus lah. Jadi saya harap mana ada beberapa kata yang disampaikan, ada yang dari pesantren ya. Nah, harapan saya nanti utamanya dari pondok itu bisa nanti membantu ya. Jadi mungkin nanti saya perlu, nanti kalau udah tengah semester gitu ya, saya rasa mungkin nanti akan ada penyesuaian materi ya, atau penyesuaian pemahaman. Kalau nanti ada yang belum paham atau apa, mungkin saya akan bentuk semacam mungkin tutor belajar. Mungkin nanti yang dari pondok-pondok ini mungkin saya akan bikin jadi tutor sebaya gitu ya. Jadi saya yang mengajar, tapi nanti ada yang tutornya. Itu kalau misalnya belum paham materi, jadi bisa lebih mudah gitu ya. Tapi itu nanti, nggak sekarang. Saya lihat kondisi. Oke, gitu ya. Bilqis, Balkis, semoga bisa istiqomah jalani protokol. Baik. Oke. Berikutnya, Liana Nur Saadah, silakan Ibu Liana. Iya, ahlan wa sahlan Ustaz. Ya, ahlan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Nur Saadah Ustaz, asli dari Tasikmalaya.
Tasikmalaya. Ya, sekarang tinggalnya domisilinya di Pasir, Kalimantan Timur. Wah, jauh ya. Jadi saya kira tinggal di Tasikmalaya, jauh juga di Kalimantan Timur ya. Wah, luar biasa. Apa di situ, Bu? Aktivitas apa? Aktivitas ibu rumah tangga dan anak-anak ngaji di rumah. Oh gitu. Di Kalimantan mungkin ikut suami Bu ya, kerja ya. Betul. Mungkin paling jauh ini ya, di Kalimantan. Sementara Sulawesi tadi ya. Yang lainnya kan masih daerah. Ini berarti udah daerahnya Wita kan ya. Berarti kalau di situ berarti sini sudah jam 7 Bu ya, situ ya. Kalimantan ya. Jam 7 lewat. Berarti ini kalau pagi mungkin masih enak ya. Kalau malam nanti yang Wita akan menyesuaikan berarti ini. Yang Wita, tapi kalau besok malam itu kan mulai setengah jam 8 ya. Berarti setengah jam 9 ya. Semoga jadi ini ya, jadi semakin sebagaimana kaidah fikih kita mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala orang itu tergantung beratnya dia dalam beramal. Jadi mungkin yang Wita, yang WIT mungkin yang jamnya mungkin lebih lambat dari lebih maju daripada WIB. Semoga jadi pahala lebih besar itu ya. Apalagi kalau malam, ya kan? Kalau malam kita jam 8, jam 9, di situ udah jam 10 ya. Semoga bisa istiqomah ya, Ibu Liana ya. Menyelesaikan waktu yang kita yang di Indonesia Barat ini. Baik, oke, gitu ya. Semoga istiqomah ya, Ibu Liana ya. Amin. Baik, berikutnya Nunung Rahman. Silakan Pak Nunung ya, silakan. Ini laki-laki kan ya? Iya, perempuan Ustaz. Ya Allah, perempuan ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, banyak yang baik. Banyak yang kira saya laki-laki Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nunung Nugrah Rahmawati, ibu dari 4 anak Ustaz. Domisilinya di Jati Asih Ustaz. Oh, Jati Asih, dekat berarti dengan domisili saya. Jati Asihnya di mana, Bu? Di Jatisari Ustaz. Oh, Jatisari, ya. Iya. Dekat ini berarti. Ya, di situ kan daerah banjir ya. Banjir nggak Bu kalau Jati? Kalau tempat saya alhamdulillah enggak Ustaz. Saya dekat ini Ustaz, Komplek Auri. Masjid Khotimah. Iya. Alhamdulillah berarti. Kemarin tuh tahun 2020 tuh banjir kan di Bekasi ya. Daerah saya juga kena. Oh iya, saya alhamdulillah. Daerah saya di Jati Asih juga banjir Bekasi. Ya, saya dataran tinggi ya mungkin Ustaz ya. Tinggi ya. Auri itu tinggi. Iya betul. Aktivitas saya mengajar ibu-ibu Ustaz, ibu-ibu mengaji ya di sekitar Tasin dan Tahfidz. Saya sendiri sedang dalam proses belajar menghafal Quran tapi masih sedikit Ustaz. Untuk tajwidnya karena saya ikut di LTQ Ustaz, saya belajar menggunakan referensi dari Ustadzah Umi Rif'ah, salah satu murid dari Kiai Fatoni juga. Tapi kalau yang secara khusus belum pernah saya belajar matan-matan, cuma pernah ikut daurah bersama Ustaz Syekh Asmar Al-Farabi, tapi masih Muqaddimah Jazariyah Ustaz. Iya. Itu guru kami juga itu. Oh gitu ya. Kapan itu daurah Jazariyah beliau? Sebelum pandemi Ustaz, 2018 kalau saya tidak, 2019 kalau saya tidak salah waktunya. Tapi baru Muqaddimah Ustaz, jadi masih pengenalan saja, belum pernah menghafal matannya juga. Dan pernah juga ikut daurah singkat 2 hari dengan Kiai Fatoni untuk mengupas Maisoro. Nah, Masya Allah, bagus lah. Saya udah lumayan lah ya. Sedikit tinggal dikembangin aja. Bu, ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Tadi pernah ikut MTQ, Bu? MTQ pernah? Bukan Ustaz. Saya bergabung di LTQ, Lembaga Tahfidz Quran ya. Iya, jadi memang tiap semester ada ujian tajwid, tapi memang referensinya masih terbatas Ustaz, dari buku yang disediakan oleh LTQ aja gitu. Iya. Oke, berarti insya Allah kita usahakan tuntas Bu ya, Tofa Jazari bisa lebih dapat banyak gitu ya.
Amin. Nggak apa-apa, Insyaallah nanti Ustaz. dikembangkan lagi dengan daurah-daurah lagi, nggak apa-apa. Jadi semakin belajar banyak ya. Jadi belajar satu buku tuh jangan cukup sekali. Saya Jazari itu khatam 3 kali, Masya Tofah 2 kali. Yang lainnya itu cukup sekali. Jadi nggak apa-apa, jadi ngulang satu. Misalnya Ibu Nono tadi udah punya referensi banyak kan, belajar kemana itu jangan, nggak apa-apa, teruskan. Jadi di sini belajar, di sana belajar lagi ya. Insya Allah makin kuat gitu ya Bu ya. Nanti Amin. ngajar ibu-ibu tahsinnya juga lebih meningkat gitu ya. Seperti itu. Amin. Masya Allah. Baik itu, ahlan Ibu Nunung ya, semoga bisa Lanjut istiqomah. Ustaz. Ustadz Afwan mohon dijelaskan nanti mungkin sedikit gambaran kalau tadi Ustadz sampaikan ada apa namanya hafalan matan di akhir pelajaran itu teknisnya nanti seperti apa Ustadz ya biar ada gambaran saja karena kan Ya, ya. ya. Jadi kalau misalnya gini, nanti materi ya, misalnya materi kan sejam. Nah, sejam materi selesai, nanti setelah itu saya akan beri waktu setengah jam bagi yang mau setoran, dan batasnya nggak saya berikan batas musik berapa bait gitu. 1 bait itu boleh gitu ya. Nanti, tapi nanti ada catatan lah, saya catat sendiri nanti yang sudah ngapal gitu. Nanti yang sudah tuntas maka akan dapat sanad. Jadi hafalannya tapi syaratnya nanti pas sudah mulai masuk materi ya. Jadi pekan ini kan belum masuk materi, jadi mungkin pekan depan pas sudah masuk Tofah, masuk mukadimah. Nah di situ nanti insya Allah setelah kelas saya sediakan waktu untuk menerima setoran bagi yang mau. Berarti sesuai kemampuan Ustadz ya, sesuai kemampuan setorannya. Ya. Penting. Tapi syaratnya gini ya. Syaratnya saya bataskan sampai 1 semester. Jadi kalau semester ini Tofah, maka ya kalau ingin dapat sanad Tofah maka targetkan 1 semester ini. Jadi kalau masa depan udah masuk Jazari, maka saya nggak terima lagi hafalan Tofah gitu ya. Biar lebih terstruktur aja gitu ya. Begitu. Insyaallah cukup waktunya. Iya, baik Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Baik, berikutnya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Novi Handayani, silakan Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Karawang, Ustaz. Oh, Karawang, masih Bekasi juga nih, jauh ya. Karawang ya. Karawang. Aktivitas sehari-hari berumah tangga dan mengajar tahsin tahfiz di rumah Quran. Ya, dari ibu juga ya, ya. Ya. Di masjid atau di lembaga Ibu? Di lembaga rumah Quran. Oh, rumah Quran. Di mana? Di Karawang juga? Ya, tepatnya di Cikampek, Ustaz. Karena saya tinggal di Cikampek. Ya. Masih belajar juga, Ustaz. Jadi masih belajar. Saya menggunakan itu metode Usmani yang dari Condet, Ustaz. Yang sama Ustaz Anwar. Ya. Belajar. Ya, metode gitu. Ya. Gimana? Kalau untuk belajar matan sudah pernah ikut daurah matan Jazari bersama Syekh Kanova yang di Bandung. Juga sudah pernah sama beliau. Pernah juga belajar sama itu Ustadz daurah online sama Ustadz Abdurrahman Fadoli. Oh, Jazari. Ya, Jazari, Tuf'ah, Asabil, Mufid, Khowi Nuniyah, Wakaf Tidak, pernah. Oh, berarti baru saja sudah, baru daurahnya saja. Iya, tapi kan tuntas ya, sampai selesai kan ikutnya. Ya, sampai simai, jadi sampai beliau membacakan semua sampai selesai. Berarti alhamdulillah ininya Ibu Ustazah Novi ini sudah punya basic yang cukup banget bagi saya. Jadi ikut program ini, kalau daurah itu kan singkat ya, waktunya terbatas. Ini kan agak panjang nih waktunya. Iya. Berarti ini kesempatan buat nanti buat murojaah gitu kan. Iya. Ya, tinggal berarti nanti bisa jadi tutor juga gitu ya buat kawan-kawan di sini yang mungkin tadi masih dasar, masih belum pernah belajar, nah bisa jadi tutor sebaya gitu ya. Baik, ya semoga istiqomah ya Ustazah Novi ya, bisa tidak merasa cukup tentunya. Jadi berarti belajar ikut ini berarti ingin mengulang lagi gitu kan biar lebih mungkin. Ingin mengulang lagi gitu biar dipaham. Ya baik, bagus ya, semoga bisa istiqomah. Amin. Baik,
Berikutnya Nurweni. Nurweni ini laki atau perempuan ini? Silakan. Nah, Ustaz. Apa? Ya. Oh iya, perempuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Nurweni Widawati, domisili di Kabupaten Bogor, tepatnya di Bojonggede. Oh, Bojonggede. Kemudian untuk kegiatan sehari-hari adalah ibu rumah tangga. Pengalaman belajar Al-Quran itu pertama Ana memang mengikuti tahsin-tahsin gitu ya Ustaz. Kemudian sampai dengan sekarang masih mengikuti tahfiz di LPG Al-Hikmah dan talaki juga kepada Syekh Abu Hiban. Siapa? Siapa? Ustaz Abu Hiban. Oh, Ustaz Abu Hiban lah ini. Depok ya? Abu Hiban. Oh, apa? Ustaz Abu Hiban. Abu Hiban tuh di Bogor ya? Ya, saya tahu. Ya. Saran juga kepada Ustaz Heri kan panggilannya? Dia nama beliau Heri kan ya? Ustaz Heri ya? Saya pernah. Ya. Saran hafalan kepada beliau juga dengan 2 riwayat ya Ustaz. Oh, Masya Allah. Kemudian masih talaki juga menuju juz 30 ya, maksudnya menuju 30 juz. Sekarang sudah masuk ke juz 20. Kemudian talaki kepada Syekhah Salihah dari Mesir. Sudah selesai 30 juz untuk yang riwayat Hafiz, kemudian sekarang lanjut ke riwayat Syu'bah. Kemudian untuk Tuhfah sudah pernah ya Ustaz, pernah, tapi masih perlu banyak murajaah lagi rupa-rupanya. Pernah ikut daurahnya dengan Ustaz Heri juga waktu itu, sampai beberapa sesi ya, sampai berbulan-bulan, pekan sekali berbulan-bulan. Kemudian untuk Maisuro pernah mengikuti daurah dengan Yai Ahmad Fatoni. Gitu Ustaz. Ya Allah, berarti sudah cukup lumayan ya, walaupun ibu rumah tangga, tapi Masya Allah ya, bisa mengembangkan banyak. Amin. Tapi tadi talakinya itu bin Nazar ya Bu ya? Bin Nazar. Talakinya bin Nazar. Kalau untuk surah hafalannya gaib. Nah, berarti sekarang juga masih tahap menghafal, belum tuntas hafalan ya berarti ya? Ya, kalau yang dengan Ustaz Heri memang belum. Ustaz, karena memang saya kan masih awalan dengan, maksudnya gini, masih baru bertemu dengan beliau gitu, masih baru bergabung dengan beliau. Tapi kalau di Al-Hikmah itu sudah pernah 30 juz, tapi ya belum mungkin kepada-padanya. Masih jauh. Oh, gitu. Masih jauh dari mungkin. Berarti sudah hafal tapi ya, dan tantangannya memungkinkan gitu ya. Insyaallah bisa istiqomah ya Ibu ya. Amin. Ya. Salah satu yang menguatkan hafal Quran itu belajar ilmu tajwid itu sendiri sebenarnya ya. Karena kita langsung berinteraksi dengan kalimat-kalimat Quran. Gitu ya. Dengan matannya, terus kita langsung diajak kepada kalimat-kalimat itu, insya Allah bisa menguatkan. Nah, ini semoga jadi sarana ya. Jadi bisa hafal Quran, syukur-syukur bisa juga hafal matan. Nah, itu luar biasa. Bisa 2 hal itu. Baik, cukup ya. Bu Nurweni ya. Ya, berikutnya Mutiara, silakan. Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, silakan. Aku Mutiara, asalnya dari Bogor, domisili Kabupaten Bekasi, Tambun Utara. Oh, di Tambun ya. Kegiatan kalau sore ada anak-anak kecil sekitar tempat tinggal yang belajar ngaji. Itu aja Ustaz. Belajar tajwidnya udah pernah di mana sebelumnya? Alhamdulillah syarah Tuhfah Atfal itu sudah pernah, cuma belum pernah menghafal. Oh gitu, belajar belum menghafal ya? Ya. Oke. Ya mungkin kalau nanti sempat kita ditingkatkan ya. Sekarang insyaallah ada sarana tuh. Insyaallah saya sediakan waktu nanti setiap pertemuan ada menghafal matan yang ditingkatkan, jadi biar lebih kuat. Nah, insyaallah ya. Baik, cukup.
berikutnya siapa ini? Iya Ido. Nah, ini laki atau perempuan ini? Iya Ido. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam ya. Salam. Ya, silakan. Nama saya Rosa, saya berdomisili di Pasir, Kalimantan Timur, Ustaz. Oh, Kalimantan juga. Baik. Nggih. Kegiatan saya sehari-hari ibu rumah tangga, Ustaz. Baik. Sudah belajar tajwid di mana, Bu, sebelumnya? Belum pernah, Ustaz, baru ini mau belajar. Oh, Masya Allah. Nah, ini berarti tantangan ya, Bu ya. Insya Allah kita akan pelan-pelan belajarnya benar-benar dari dasar kembali. Apalagi nanti teman-teman di sini sudah ada punya banyak basic nih, jadi bisa minta bantuan ya. Dari nggak usah malu-malu. Ini kayak ibu orang Jawa ya? Bukan, Jawa, Ustaz. Asli Kalimantan Timur, Ustaz. Oh gitu. Tapi kok logatnya kayak logat Jawa kayaknya. Suami yang orang Jawa, Ustaz. Oh gitu. Pengaruh kali ya suami. Baik ya, Bu. Nanti ini karena Kalimantan juga, Wita berarti ya semoga Ibu bisa menyesuaikan ya. Jangan waktu kita nih rata-rata dari WIB ya. Jadi apalagi kalau malam ya. Kalau pagi mungkin masih mending nih, jam 7 jam 8. Kalau malam itu kan lumayan itu ya waktu malam. Baik, semoga bisa istiqomah ya. Tadi siapa Ibu Rosa ya? Iya, Ustaz. Ya. Baik, berikutnya Esti Umu Almar. Apa namanya? Silakan, Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saya asal dari Kalimantan Timur, tapi sebenarnya asli Bekasi, Ustaz. Oh gitu. Suami dinas di sana, ya. Oh gitu. Sekarang lagi di Kalimantan atau di Bekasi? Sementara menetap di Kalimantan, Ustaz. Oh, di Kalimantan. Ya. Kemudian saya pernah belajar daurah di Daurah Tuhfatul Atfal ini selama 7 hari. Kemudian pernah juga belajar tajwid musyawar bersama Syekh Abdul Rahman Monis dari Mesir. Alhamdulillah dapatkan syahadahnya juga. Saat ini sedang bertalaki juga dengan beliau, dengan Syekh, juga dengan Ustazah Nafisah dari Maisuro, Ustaz. Online ya, berarti kelas online ya? Online. Dengan Ustazah Nafisah online. Jangan Syekhnya? Syekhnya juga online? Syekhnya juga online. Syekhnya siapa namanya? Abdurrahman siapa? Abdul Rahman Monis Alaiti, Ustaz, dari Mesir. Beliau lagi di Indonesia atau udah balik ke Mesir? Beliau sekarang menetap di Malaysia. Oh, di Malaysia ya. Di Malaysia, ya Ustaz. Abdurrahman ya. Baru dengar nama. Oh iya Ustaz. Sekarang sebagai pengajar tahsin di rumah Quran. Kegiatan sehari-hari. Oke, bagus. Di Kalimantan itu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Oke, kalau semoga ini tantangan besar juga ya buat para juru dakwah nih, para pengajar teman-teman. Memang kebanyakan kita ini kan dakwahnya di Jabodetabek ya. Jadi saya salut nih sama ustazah yang dakwahnya jauh di Kalimantan, di Sulawesi. Ya semoga bisa terus minimal dakwah Quran itu Masya Allah ya bisa berkembang juga di sana ya. Banyak saudara-saudara kita yang juga banyak butuh dakwah ya, Quran gitu kan. Sehingga alhamdulillah. Ya semoga istiqomah ya. Amin. Mohon doanya Ustaz, bisa bacanya juga bisa mungkin juga. Ya, nanti di talakinya juga kita akan sama-sama. Amin. Baik, berikutnya Vika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Nama Ana Rafika Serli. Saya dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Ustaz. Oh, sama ya. Ini ya, Musrifah juga nanti ya. Ustaz. Oke, sama-sama udah belajar berarti ya. Insya Allah, Ustaz. Oke, ya. Kalau sama berarti satu lama ya. Nanti sama-sama nanti 3 orang ini saya bisa tetap nanti bisa membantu-bantu ya. Kalau nanti saya butuh tutor buat teman-teman di sini yang butuh tambahan materi. Baik, berikutnya langsung saja menghemat waktu. Rizky Dwi, silakan.
Ya, Halo, silakan. ya. Ya. Nama saya Rizky Dwi Andikawati, asal dari Pasir, Kalimantan Timur. Kalimantan juga ya, Masya Allah. Baik. Oke. Kegiatan sehari-hari kerja sebagai karyawan swasta. Oh gitu, Masya Allah, karyawan ya. Pengalamannya sudah belajar apa tajwidnya Al-Quran? Alhamdulillah sudah belajar tahsin. Pertama di Raudatul Qalbi Pasir, kemudian sama Ustazah Nafisah, sekarang sedang talafi juga dengan Ustazah Nafisah. Oke, Masya Allah, baik. Ya, semoga bisa istiqamah ya, Bu Rizky ya. Jazakallah khair. Ya. Berikutnya Dwi Insania Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan. Nama Dwi Insania Balkis, asal Tebing Tinggi, Ustaz, Sumatera Utara. Oke, sama ya. Sama-sama teman-teman tadi ya. Oke, good. Langsung saja ya. Dini Kusdiningsih, silakan. Salamah belum kayaknya ya. Coba salamah dulu. Salamah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ana Salamah. Tinggalnya di Lampung, Ustaz. Di Pringsangi. Oh, Lampung. Insyaallah. Aktivitas apa? Kenapa, Ustaz? Aktivitas ngajar, Ustaz. Oh, ngajar juga ya? Di apa? Rumah Quran juga? Di sekolah, Ustaz. Oh, sekolah. Iya. SD, SMP? Di SD SMP, Ustaz. Di SMP ya? Nah. Sudah ini pelajaran tajwidnya dulu pernah belajar apa? Tufatul Atfal, alhamdulillah sudah pernah selesai, Ustaz, dan sudah pernah setoran. Jadi tinggal diulang insyaallah. Oke, bagus. Oke, mungkin nanti tambahan ya. Kalau yang udah pernah hafal atau apa, boleh langsung setoran kalau duduk boleh ya. Jadi nggak harus. Jadi kalau nanti kan tiap pertemuan itu setelah pelajaran selesai itu ada sesi setoran itu kan nggak full ya, pasti dipotong-potong kan, dicicil. Nah, yang udah pernah hafal boleh langsung satu kali duduk, tapi nanti mungkin waktu khusus ya. Jadi ntar coba list aja boleh. Tapi syaratnya nanti kalau sudah selesai ya matanya. Gitu. Jadi setoran nanti kalau yang udah selesai boleh minta langsung sekali duduk boleh. Tapi ntar syaratnya kalau udah selesai aja ya akhir semester gitu. Jadi biar sekalian juga dapat diroyah. Oke, ya, semoga istiqamah ya. Sudah salamah ya. Berikutnya, ini Kusdiningsih, silakan. Bu Bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, saya Ibu Dini Kusdiningsih. Saya pensiunan PNS dari Balai Penelitian, Pak. Jadi udah terbayang kalau usia pensiun. Aktivitas sehari-hari ya selain ibu rumah tangga, saya masih dipercaya untuk bekerja di perusahaan swasta untuk memegang laboratorium uji nutrisi. Dan saya seorang terapis, Ustazah khusus akhwat. Oh, Masya Allah. Tinggal di mana Ibu? Ya maaf, saya tinggal di Bogor dan saya belajar tajwid baru ya dengan Ustazah Nafisah. Ustazah Nafisah, ya. Baik. Ya, berarti ini tantangan ya Bu ya. Udah pensiunan. Ya. Kalau pensiunan berarti kan udah nggak terlalu sibuk ya Bu. Itu paling ya tinggal bagi waktu. Masih bekerja Ustaz. Masih bekerja ya. Dipercaya di swasta untuk pegang laboratorium uji nutrisi ya. Dan terapis Ustaz, saya terapis. Baik. Ya semoga bisa bagi waktu nih Bu ya. Amin, insya Allah. Amin. Baik. Berikutnya ada beberapa lagi nih, cukup ya. Ada beberapa lagi kita akan percepat ya. Latifah, silakan. Santri juga bukan Latifah. Nama saya Latifah Robania. Saya mahasiswa, Ustaz. Mahasiswa ya? Ya. Untuk tinggal, saya sekarang tinggal di Lampung. Kalau sebelumnya di Depok itu ngajar. Nah, ngajar apa? Guru Quran SD. Oh gitu. Depok mana? Ngajar di Depoknya? Sukma Jaya. Oh, Sukma Jaya. Yes.
Ini mahasiswa S1 atau S2? S1. S1. Kuliah di Lampung? Kuliahnya di Bogor. Oh, di Bogor. Apa? IPB? Sekolah Tinggi Ilmu Quran, Ustaz. Oh, sekolah tinggi ilmu Quran. Apa sekolah tinggi ilmu Quran? STIQ apa? Ar-Rahman? Iya, Ustaz. Ar-Rahman Jonggol? Iya. Oh, insya Allah saya pernah ke situ. Saya pernah daurah di situ. Itu punya AGL kan ya? AGL Kiai Bahtiar Nasir kan? Iya, betul, Ustaz. Iya. Oh, di situ. Oh, di situ ini ya. Udah strata 1 ya, jatuhnya situ ya. Saya kira di situ pondok tapi bukan bergelar. Ada ini ya, tingkatan 1 berarti jatuhnya ya. Iya, Ustaz. Oh, insya Allah. Jurusan apa di STIQ? Ini ada 2 jurusan ya sih itu. Quran sama hadis ya. Iya, jurusan Quran. Yang Quran ya. Insya Allah. Ya, bagus. Saya dulu pernah ke situ pas ada Syekh Tajuddin. Syekh Tajuddin Al-Abbasi yang dari Sudan itu. Sama Syekh Muhyiddin itu. Al-Rufiqi Syafi'i. Insya Allah. Berkesan bagi saya, tempat itu bagus sekali. Sangat kondusif buat belajar ya. Ya semoga istiqomah ya. Dr. Siapa tadi namanya? Latifah ya. Baik, berikutnya Akhlis Al-Majid. Ini kayak laki-laki nih. Maaf, Ustaz. Ya, silakan. Nama saya Akhlis Al-Majid. Saat ini domisilinya di Lamongan. Aktivitasnya kuliah di UIN Jakarta, Ustaz. Oh, di UIN Jakarta ya? Ya. S1 atau S2? Masih S1, Ustaz. S1. Jurusan? Tajwid. Oh, jurusannya ilmu Quran dan tafsir, Ustaz. Oh, di UIN ya, UIN Jakarta ya. Ya, berarti sekarang tinggal di dekat-dekat situ ya, ngekos ya? Tinggalnya di Kebayoran Lama, Ustaz. Oh, jauh ya. Kebayoran ke sini lumayan. Saya kira ngekosnya di dekat-dekat UIN juga. Oh. Tapi asli Lampung. Aslinya ya? Lamongan, Ustaz, Lamongan. Ya, Lamongan. Asli Lamongan ya. Iya, belajar tajwid di mana? Untuk tajwid mungkin masih banyak praktek ya, Ustaz, dibanding yang matan-matan gitu. Jadi alhamdulillah bisa gabung sini. Oke, ya semoga istiqomah ya. Udah semester berapa, Mas? Akhlis. Bulan September besok baru masuk semester 3, Ustaz. Oh, berarti masih baru ya. Masih baru simpulan. Ya. Baik, berikutnya Faruk Syuhada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya tinggal di Pasir, Kaltim, Ustaz. Oh, ya. Ini apa? Jangan salah satu suami kali. Suami dari salah satu sini bukan? Kenapa, Ustaz? Apa antum suami dari salah satu peserta di sini? Tadi sama-sama. Oh, siapa? Iya. Oh, Masya Allah. Satu. Sama siapa tadi? Sama siapa berarti, Pak Faruk? Kenapa, Ustaz? Sama siapa berarti di sini? Sama Bu Ana. Oh, Bu Ana. Oh, Masya Allah. Oh, biasa berarti suami istri ya. Aktivitas apa, Pak, di sana? Kalimantan? Saya ngajar di MTS sama Alia. Kalau sore sama anak-anak, Ustaz. Oh, jadi guru ya? Yang ngajar ya? Guru juga ya? Okay. Insya Allah. Okay. Baik. Apa namanya? Pernah belajar di mana tajwid sebelumnya? Kalau secara khusus saya tidak pernah belajar tajwid dengan khusus, Ustaz. Cuman pernah ikut daurah saja. Daurah 3 hari sama Ustaz Rifai itu aja. Baik. Ya, semoga bisa istiqomah Pak Faruk ya. Bisa ini masih awal-awal. Baik. Terakhir berarti ya, Pak Muhammad Rahmat, silakan Pak Muhammad Rahmat. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, Ustaz, anak asal dari Tebing Tinggi, Ustaz. Oh, Tebing Tinggi. Oh, ini pengajar ya, Pak? Guru pondoknya? Enggak, saya yang belajar saya, Ustaz. Ngomong aja, Ustaz. Kalau di situ. Kalau gitu. Saya kesehariannya di wirausaha, Ustaz. Oh, gitu. Wirausaha, ya. Apa? Ini pernah belajar di mana, Pak Muhammad Rahmat? Tajwid dulu. Saya pemula, Ustaz. Cuman pernah mengikuti daurah Ustaz Abu Ezra. Di Pekanbaru bareng sama anak-anak yang dari Tebing Tinggi, Ustaz. Saya yang bawa kebetulan. Oh gitu. Nah, online atau offline?
offline, Ustaz. Ke Depok ya? Enggak. Waktu itu ada daurah di Pekanbaru. Oh iya, saya tahu beliau. Ya, beliau pernah safari dakwah juga emang. Di situ ya, insyaallah. Iya, pernah di situ. Al-Fatihah ya, daurah Al-Fatihah ya. Iya, tajwidul huruf, ya. Daurah Al-Fatihah ya. Ya, semoga dengan ikut ini bisa lebih ini Pak ya, Pak Rahmat ya. Bisa lebih berkembang insyaallah. Baik, ya. Cukup ya, sudah semua ya berarti ya, insyaallah. Sudah semua kenalan, insyaallah. Ini sebenarnya seharusnya sampai setengah 7 aja. Tadi kalau perkenalan ya malum lah, sudah agak lama. Besok insyaallah kita akan ketemu setengah 7 lah selesai. Baik, ya senang bertemu dengan antum semua. Tasyarrafna bikum. Insyaallah kita bertemu besok di waktu jam 8 sampai jam 9 ya, waktu Indonesia Barat. Akan masuk ke materi tentang mabadi asyrah. Pengenalan tentang ilmu tajwid dari sejarah, dari sisi apa kandungan bahasan itu. Dan saya nanti menekankan, jadi materi saya kan ada bentuk PPT ya. Dan saya rencana juga pengen bikin syarah sebenarnya untuk Word, tapi insyaallah dan kondisi ya, karena saya juga ada kesibukan. Saya sendiri juga sekarang lagi ingin menuntaskan S2 saya, di tesis juga. Takutnya akan ada kesibukan yang banyak juga. Mungkin saya targetkan nanti untuk syarah yang lengkap itu kalau udah selesai 4 semester gitu ya. Mungkin kondisi lah nanti. Tapi yang paling penting kalau PPT itu ada, tapi PPT saya share kalau udah selesai materi gitu ya. Jadi kalau mabadi awaliyah, mungkin mabadi asyrah, saya share nanti kalau selesai materi. Harapannya apa? Biar nyatat juga. Gitu ya. Jadi jangan cuma mengandalkan dari yang sudah dibuat oleh kami, tapi beserta harapan juga nyatat. Gitu. Jadi ilmu tuh qaidul ilma bil kitab. Gitu. Ikat ilmu itu dengan tulisan, gitu. Bukan hanya dengan modul yang diberikan pengajar. Begitu ya. Baik, semoga istiqamah. Sampai ketemu besok. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafal. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.